Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali bersama saya Arix. Dan selamat sore buat teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat lebih jauh tentang Sail Amsterdam. Kalau di Prancis mungkin kalian sudah mengenal yang namanya Tour de France atau lomba balap sepeda yang memiliki beberapa etape di Prancis, dan juga Paris-Dakar, yaitu event olahraga motor dan mobil yang melintasi gurun dan medan sampai ke Afrika. Sedangkan di Inggris mereka punya Wimbledon sebagai ikon pariwisata. Nah, kalau di Inggris mereka punya Wimbledon dan di Prancis mereka punya Tour de France. Di Belanda mereka juga punya Sail Amsterdam. Di mana event ini diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Nah, kemarin dilaksanakan di tahun 2015 dan sedangkan tahun 2020 ditiadakan karena adanya pandemi corona. Oh ya teman-teman, Sail Amsterdam ini dilakukan pertama kali atau diselenggarakan pertama kali di tahun 1975, yaitu pada saat ulang tahun atau hari jadi kota Amsterdam yang ke-700. Amsterdam ini merupakan suatu event di mana kapal-kapal kebanggaan di seluruh dunia dari setiap negara di seluruh dunia ikut ambil andil dalam event ini. Dan tidak ketinggalan teman-teman, kapal kebanggaan negara kita yaitu KRI Dewa Ruci juga turut ambil andil dalam event ini. Nah, dan sekarang KRI Dewa Ruci sudah digantikan dengan KRI Bima Sakti. Ya teman-teman, seluruh kapal yang mengikuti parade ini akan bermalam di Amsterdam. Dan sebagian dari awak kapal akan turun. Mereka akan melakukan parade wisata, yaitu sebuah karnaval dengan pertunjukan, tari-tarian, dan kebudayaan mereka masing-masing. Mereka akan menyusuri jalanan kota di Amsterdam. Jadi kalian bisa menikmati di sini begitu indah dan meriah, bukan? Nah, tidak hanya di siang hari, di malam hari juga kalian bisa menikmati begitu banyak penampilan, yaitu live music, berupa konser live music yang ada di beberapa tempat di sepanjang jalan di Amsterdam. Nah, jadi menurut saya parade maritim yang seperti ini begitu penting peranannya sebagai daya tarik wisatawan serta pengenalan budaya. Nah, jadi kita bisa melakukan hal ini sama seperti di Belanda ini. Nah, jadi Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau, di mana kepulauan maritim kita adalah yang terbesar di dunia. Jadi dengan populasi 260 juta jiwa lebih, kita bisa melakukan hal ini. Jadi membuat
event parade maritim bukan hanya di tingkat regional, melainkan juga di tingkat internasional. Dan di sana kita bisa memperkenalkan kebudayaan dari daerah kita masing-masing serta kulineri Indonesia, yaitu masakan Indonesia yang tidak kalah enaknya dibandingkan masakan-masakan negara barat. Nah, semoga apa yang saya cita-citakan, yang saya impikan lewat video saya ini bisa sampai ke pemerintah pusat. Dan saya berharap untuk teman-teman untuk memberikan kontribusi dalam menyebarkan video ini, menyebarkan hal-hal yang positif untuk membangun negara kita bersama-sama. Nah, kalau parade event seperti ini bisa kita lakukan di beberapa tempat di Indonesia, dan saya yakin hal ini akan memberikan manfaat multiplier effect kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam artian, jadi masyarakat kecil atau pedagang-pedagang kecil yang ada di pinggir jalan bisa ikut menikmati hasil dari pariwisata itu. Serta produk-produk pertanian akan cepat laku kalau pariwisatanya berjalan dengan sempurna. Dan seluruh masyarakat akan cukup mendapatkan pekerjaan apabila lapangan pekerjaan itu tersedia dengan banyak. Jadi para investor akan segera datang untuk membangun hotel atau mereka membangun taman safari untuk sebagai penunjang pariwisata tersebut. Di negeri Belanda ini memang sangat cocok untuk membuat event parade seperti ini, di mana di Belanda itu terdapat begitu banyak kota-kota pelabuhan. Bukan hanya pelabuhan tradisional, melainkan mereka punya beberapa tempat, beberapa kota dengan pelabuhan internasional, seperti halnya di Amsterdam dan Rotterdam. Dan juga di Belanda ini terdapat begitu banyak kanal dan juga mereka mempunyai pelaut yang memang unggul dari zaman dulu. Nah, seperti kalian lihat di sini, ini merupakan sebuah kanal yang masuk ke tengah kota. Jadi masyarakat yang mempunyai produk-produk rumahan bisa mereka kirim lewat kanal. Jadi ini tidak langsung hanya jalur darat, mereka juga punya jalur kanal. Untuk barang-barang yang begitu berat, mereka melakukan pelayaran lewat kanal. Melakukan pelayaran dengan boat juga diatur di dalam perundang-undangan di sini. Jadi setiap orang yang ingin berlayar menggunakan boat dengan panjang sekian meter, mereka harus punya surat izin berlayar, sama dengan mobil, surat izin mengemudi. Nah teman-teman, sekian dulu dari saya tentang informasi Sail Amsterdam. Terima kasih sudah menonton acara ini. Salam dari Taksi Arits.